Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas akan mati. Seperti halnya nenek kita, Nenek Tanjung, 40 hari lalu meninggal, meninggalkan suami, anak, cucu, harta, meninggalkan dunia. Seperti manusia lainnya, semua yang saat ini hidup nantinya akan meninggal. Namun ternyata ini bukan pertama kalinya nenek ataupun manusia-manusia lainnya meninggal. Bahkan kita semua yang masih hidup ini sudah pernah meninggal. Betul, kita pernah meninggal dan akan kembali meninggal. Awalnya kita semua berada di alam roh, sehingga pada waktunya ruh kita akan berpindah dari alam ruh, kita meninggalkan alam ruh, berpindah ke alam rahim di kandungan ibu kita dulu. Di alam rahim pun kita tidak akan tinggal lama. 9 bulan dalam rahim kita berpindah ke alam dunia. Di alam dunia saat ini pun kita tidak akan menetap selamanya. Kita semua akan mati, meninggalkan alam dunia ini dan berpindah ke alam kubur. Alam kubur pun bukan akhir perjalanan. Para penghuni alam kubur saat ini pun sedang menunggu datangnya masa kehancuran dunia, menunggu matinya semua makhluk untuk berpindah ke alam akhir, tempat di mana semua manusia pertama dan terakhir dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan amalan kita yang lakukan selama berada di alam dunia. Saat kita meninggal dunia, amalan kita terputus. Pencatatan pada buku catatan amal berhenti karena kita sudah mati. Jelas karena kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi selama di alam dunia. Namun catatan amal baik kita akan terus mengalir pada 3 perkara yang pernah kita lakukan selama kita berada di dunia. Pertama, sedekah jariyah. Misal kita berinfak karpet untuk masjid, ataupun kita menyumbang mushaf Quran. Selama Quran itu digunakan, selama karpet itu digunakan, ataupun mushaf Al-Quran yang kita infakkan dibaca, maka insya Allah pahala akan terus mengalir, dicatat pada buku catatan amal baik kita walaupun kita sudah meninggalkan dunia. Pertanyaannya, seberapa lama karpet kita akan digunakan? Seberapa lama mushaf Quran yang kita berikan akan dibaca? Karpet akan usang, mushaf Quran akan lapuk mengisi rak-rak Quran sehingga datang masanya teronggok di gudang masjid. Perkara kedua yang tak terputus amalannya yaitu ilmu yang bermanfaat. Saat kita di dunia, kita mungkin menjalankan ilmu atau keterampilan pada orang lain. Selama ilmu itu digunakan atau bermanfaat, maka pahalanya akan mengalir dan masuk pada buku catatan amal baik kita walau kita sudah meninggal. Kembali pertanyaannya, coba kita tanya pada diri masing-masing, seberapa ikhlasnya kita mengajar? Adakah kita mengajar karena memang profesi kita sebagai pengajar? Perkara terakhir amalan yang tak terputus adalah anak soleh yang mendoakan. Hal inilah yang membuat hadis dari Nabi kita yang mulia ini sungguh amat menarik. Perkara ketiga jawab pertanyaan pada perkara-perkara sebelumnya. Pada perkara pertama mungkin kita menginfakkan karpet atau mushaf Quran, ada niatan agar barang yang kita infakkan digunakan sehingga kita berhak mendapat pahala jariyah. Namun pada perkara ketiga, ketika kita memberi pada anak kita misal Quran ataupun sajadah, maka insya Allah kita memberikan penuh dengan keikhlasan, karena memang itu kewajiban kita sebagai orang tua. Kita nggak harap banyak, cuma berharap pada Allah agar anak kita dijadikan anak yang soleh. Kemudian perkara ilmu yang bermanfaat, kita ajarkan anak kita baca Quran, kita ajarkan membaca suratul Fatihah untuk bekal mereka sholat, kita ajarkan keterampilan untuk kelak mereka mencari nafkah, kita mengajar mereka gak bertujuan mendapat upah, bahkan kita yang keluar biaya. Insya Allah kita ikhlas, gak ngarep banyak, hanya berharap Allah jadikan anak kita anak yang soleh. Anak soleh yang mendoakan inilah yang insya Allah tidak akan berhenti amalan jariyahnya pada kita orang tuanya. Mushaf Quran yang kita belikan untuk mereka mungkin akan lapuk, tapi insya Allah setiap bacaan Quran yang mereka baca dari mushaf Quran manapun, maka pahalanya akan mengalir juga pada kita. Sejadah yang kita berikan pasti akan hancur. Namun dimanapun mereka mendirikan sholat, insya Allah akan mengalir pahalanya pada kita. Pun demikian ilmu yang kita bekalkan pada mereka, sehingga mereka bekerja mencari nafkah ataupun melaksanakan kegiatan lainnya yang membawa manfaat bagi manusia, insya Allah pahala juga akan mengalir pada kita orang tuanya. Kita orang tua mungkin sering kita bermunajat, berdoa agar anak-anak kita dijadikan Allah sebagai anak yang soleh. Kita berdoa, Rabbi habli minas solihin. Namun mungkin kita terkadang lupa bahwa kita ini juga adalah anak dari ibu dan bapak kita, orang tua kita. Kita berharap dan berdoa anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Maka sudah semestinya juga orang tua kita dulu juga berdoa agar kita dijadikan anak-anak yang soleh. Maka sudah sepatutnya pula kita berusaha mewujudkan doa ibu dan bapak kita. Kita mestinya berusaha agar menjadikan diri kita menjadi anak-anak yang soleh bagi kedua orang tua kita, sehingga apapun yang kita lakukan selama terhitung sebagai amalan soleh, maka pahala juga mengalir pada mereka orang tua kita walaupun mereka sudah meninggal dunia.